di Indonesia sendiri kebutuhan porang itu masih kekurangan, apalagi nanti semakin tahun akan semakin banyak bayarnya. Jadi untuk para petani nggak perlu khawatir kalau porang ini nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu buyer porang Indonesia. Mari kita wawancarai. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Saya mau ngobrol sama Bapak, boleh Pak ya? Boleh. Saya mau tanya Pak, porang ini kan sekarang laku Pak. Iya. Kapan porang ini mulai laku Pak? Porang mulai laku, mulai diproduksi secara massal, secara pabrikan itu sudah 50 tahun yang lalu. Jadi mulai tahun 1969. Oh iya Pak. Iya. Ini porang ini sebetulnya buat apa sih Pak? Porang itu kegunaannya banyak. Satu, untuk bahan makanan. Yang kedua, untuk kosmetik. Yang ketiga, untuk perekat atau lem. Terus yang lainnya untuk industri industri pesawat terbang dan lain-lain lah. Banyak kegunaannya. Oh ya. Kalau porang ini udah ditanam berkisaran 50 tahunan Pak ya? Iya. Mulai boomingnya, mulai gemparnya Pak? 3 tahun yang lalu. Tahun 2017 lah, sejak adanya sosial media. Oh iya. Jadi ada pengguna Facebook dan sebagainya yang mereka komunikasinya secara intens dan memposting porang ini. Jadi di sana ada penawaran, ada permintaan dan lain-lain di sana. Jadi sehingga orang umum banyak yang tahu porang itu. Ini menurut Pak, Bapak sebagai buyer, Iya. saran Bapak untuk kami para petani apa Pak sekiranya untuk? Ada 2 hal yang harus diperhatikan untuk petani. Satu, secara kuantitas, dan yang kedua secara kualitas. Kalau secara kuantitas, ya petani memperbanyak lahan untuk semakin ditingkatkan lah penanamannya. Terus karena untuk membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, secara kualitas. Jadi harus diperhatikan cara penanaman porang yang baik, kemudian cara pemupukan dan lain sebagainya, sehingga kualitas itu betul-betul dijaga, sehingga kita tidak kalah dengan petani luar negeri. Karena porang ini sudah banyak dibudidayakan oleh negara lain seperti Thailand, Myanmar, Cina dan Jepang sendiri. Jadi jangan sampai kita kalah dengan negara lain. Oh ya. Apa mungkin Pak, setelah para petani ini nanti nanam semua Pak, kami rekan-rekan petani nanam, apa mungkin kira-kira nanti nggak ada masalah harga, permainan harga dari buyer Pak? Buyer itu ada 2 jenis. Satu, buyer yang musiman. Yang kedua ada buyer tetap. Contohnya seperti saya adalah buyer tetap dari salah satu pabrikan di Indonesia. Itu kita tidak akan mempermainkan harga. Jadi semua harga yang dari petani itu tergantung dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu tergantung dari 2 hal. Satu, dilihat dari musimnya, musim penghujan, musim kemarau. Musim penghujan itu harga akan turun, siklus harga porang. Jadi kalau karena apa? Karena rendemennya kurang bagus. Kalau musim kemarau itu harganya relatif tinggi. Nah, kalau yang saya katakan tadi itu buyer musiman, lah ini bisa saja mempermainkan harga karena dia dia hanya untuk menambah kuotanya. Jadi itu yang riskan sekali untuk merugikan petani. Jadi kadang mereka ini merusak harga di pasar dan lain sebagainya. Kadang mereka menjanjikan harga yang tinggi sama petani. Kadang harga yang sudah di atas pasar, tetapi mereka itu hanya butuh untuk menambah atau kuotanya mereka lah, target kuota yang diminta oleh bayarnya. Oh iya Pak, kira-kira tahun yang akan datang Pak, apa petani ini nanam porang ini masih laku terus Pak? Kalau porang sepanjang tahun terus laku. Karena apa? Karena porang ini kan
sudah merupakan untuk kebutuhan pokok ya, misalnya dari negara Cina dan Jepang. Cina dan Jepang ini sudah porang, umbi porang ini untuk makanan pokok itu mulai abad ke-16. Jadi ini diolah dan dibutuhkan secara terus-menerus. Jadi di Indonesia sendiri kebutuhan porang itu masih kekurangan, apalagi nanti semakin tahun akan semakin banyak bayarnya. Jadi untuk para petani nggak perlu khawatir kalau porang ini nggak laku. Jadi terus akan laku porang ini, iya. Dan harganya juga bagus, nggak jatuh seperti apa itu bunga gelombang cinta dan lain-lain. Iya, seperti itu. Ya gitu. Udah Pak, terima kasih atas wawancara kami. Iya, sama-sama. Iya. Begitu petani Indonesia, kami terima kasih. Salam terus.